Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali ala sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, ya, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh lalu dipotong-potong nggak karuan kemudian diunggah ulang. Apalagi terus diadu-adu sama video yang juga potongan, jadi berantakan itu nanti pesannya. Linknya saja ya, kalau mau nge-share silahkan share linknya saja. Selanjutnya untuk kalian semuanya, aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga. Beribu-ribu terima kasih aku ucapkan. Semoga kebaikan itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Ya, sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan kajian kita ya. Semoga akhir pekan kemarin, akhir pekannya merupakan akhir pekan yang membahagiakan sehingga bisa refreshing belajar kembali. Kita masuk ke awal pekan ya, dan kita akan menyelesaikan apa yang telah kita kaji ya beberapa waktu yang lalu ya, tentang tajuk ya, mencari arti kuntum. Sudah ya, itu sampai berapa seri itu, 1, 2, 3 ya, 3 seri kita kaji. Terus enggak seri 8 sampai ya. Terus diawali seri pertama ya, memahami isim antara zat dan makna ya. Sebuah isim itu dia isim makna atau isim zat ya, seperti jannah itu akan kita pahami sebagai surga atau sebagai kebun ya, karena itu akan membedakan makna secara signifikan ya. Mencari kuntum banyak, ini ada berapa seri ini ya. Semua itu ada dalam playlist yang kita bahas tentang kera ya, tentang kera. Sebetulnya yang dimaksud kera itu seperti apa ya. Terus julukan-julukan juga sudah kita bahas ya. Julukan-julukan sudah kita bahas. Kemarin ada yang apa aja kemarin? Ada himar ya, atau keledai, ada lebah, terus ada lagi ibadur rahman ya. Itu sudah kita selesaikan. Tentang in kuntum sudah kita selesaikan juga ya. Artinya jangan sampai kita salah mengatakan bahwa Al-Quran itu hanya mendiskreditkan ahli kitab. Enggak ya. Jadi Al-Quran juga itu memberikan apresiasi positif terhadap ahli kitab ya. Dengan kita bahas in kuntum itu merujuk kepada ahli kitab, bukan kepada umat Islam. Jadi jangan sampai ini kok Al-Quran selalu mengapresiasi positif terhadap ahli kitab ya. Enggak ya, karena dia positif kita apresiasi. Di Al-Quran itu diapresiasi positif.
Jangan juga kamu ngomong, oh ini Al-Quran selalu mengapresiasi negatif ahli kitab ini. Maka kita katakan enggak, ya karena dia atau mereka sedang berperilaku negatif, maka Al-Quran mengapresiasinya ya negatif gitu ya. Dan argumentasinya sudah kita bahas kemarin ya. Itulah perlunya membahas tentang mencari arti in kuntum ya. Oke. Jadi nanti kalau lihat di playlist ya, kalau lihat di nomor seri itu harus kalau ada seri seperti ini, seri 7P. Ya itu P itu artinya singkatan playlist. Kamu nggak bisa mengikuti seri 7-nya itu karena ini siksak ya. Dari awal semua itu kita mau membahas kerayang bagaimana yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah. Nah, ini seri 2 dia. Ya. Seri 2. Nanti kita lanjutkan ini langsung dia lompat ke seri berapa ini? Bentar. 16. Langsung ke 17 dia. Ya. Langsung ke 17. Karena apa? Tajuknya itu memang sesuai kondisionalnya dia berubah. Ya, kita membahas in kuntum itu menjadi bahasan utama, padahal dia bukan kajian utama, dia kita bahas untuk memahami kita di kajian utama kita, tajuknya yaitu tentang kera itu, kera yang bagaimana sebetulnya gitu ya. Oke. Insya Allah ini bisa kita selesaikan sebagai penutup ya, sehingga kita bisa beralih ke tajuk-tajuk yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, disinilah perlunya mengikuti kajian itu secara runut, bukan acak. Kalau acak nanti mau cari kelanjutannya ya bingung karena seperti tadi itu. Maka dilihat di playlistnya ya, gitu. Oke, ini dia kera yang bagaimana ya. Itu tentang surat Al-Baqarah surat 265 itu seri yang kedua. Seri kesatunya itu menjelaskan tentang isim ya, kan aku awali kemarin dari menjelaskan tentang isim. Nah, itu seri satunya tapi tajuknya beda, kan bisa bingung kalian kalau nggak ngikuti secara runut ya. Oke. Perlunya memahami isim antara isim zat. Nanti kera itu kan dia jatuhnya ke isim, bukan ke apa namanya, dia merupakan isim bukan fiil dia ya. Nah, nanti isimnya mana, isim zat atau isim makna. Nah, itu seri pertama itu perlunya memahami isim antara zat dan makna. Masuk ke seri kedua menjadi kajian utama kita, kera yang bagaimana ya. Nah, nanti kera itu kita pahami secara isim makna atau isim zat. Nah, sebelum itu aku jelaskan lagi bagaimana apresiasi Al-Quran terhadap ahli kitab. Kalau positif ya apresiasi positif, kalau negatif ya apresiasi negatif. Terus contoh-contoh julukan ya. Ada yang ibadur rahman ya sudah kita bahas, himar sudah, apalagi lebah sudah. Oke, lengkap. Nah, sekarang kita menyusun serpihan-serpihan itu menjadi satu pasal yang indah ya. Oke. Ini kalau nggak dikasih introduction nanti bingung kan. Kera yang bagaimana ya, kera yang bagaimana yang ya, kera yang bagaimana, karena ini perdebatannya sengit ini ya. Nanti aku sampaikan dua pemikiran semua, aku sampaikan, nanti kamu tinggal milih ya. Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat yang ke-65. Nah,
Kalau di sini serinya kan 2. Nanti kamu cari kera yang bagaimana seri 3, seri 4 nggak ada. Karena serinya itu ya kita menjelaskan seperti mencari kuntum ya, terus menjelaskan tentang julukan-julukan ke sana dia. Maka ini seri 2 langsung ke seri berapa ini ya? Terakhir 14 ingat gue. Bentar ya, paling tinggi seri ke iya sampai 16 sudah ya. Maka ini kemarin seri keduanya, ini seri ketiganya ya. Gitu. Ya. Minum dulu. Bismillah. Oke, kamu bisa buka Al-Qur'anmu yang Android, bolehlah Android ya. Tapi kalau ada yang hard copy supaya lebih jelas, karena aku akan menjelaskan perikop di sini. Oke, ini ya hard copy-nya ya. Perikopnya itu pembalasan Bani Israel yang melanggar perjanjian dengan Tuhan ya. Perikopnya itu ada 1, 2, 3, 4 ayat ya, 4 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini yang 63 ya. Kita mulai di 63, nanti selesainya di 66 ya. 1, 2, 3, 4 ya, 4 ayat. Dan ingatlah ya, ketika kami mengambil janji dari kamu ya, dan kami angkatkan gunung, yaitu Gunung Tursina, di penjelasannya di sini, di atasmu ya. Seraya kami berfirman, kami itu merujuk kepada alif lam lam ha ya. Aduh sih agak masuk angin ini, dikasih yang panas-panas biar nggak keburu sakit. Kemarin dari Tulungagung itu pulang sampai rumah jam 11, jam berapa gitu, baru bisa tidur jam 2 dini hari. Jam 2, jam 3 bangun persiapan sholat subuh, berarti 1 jam tidur. Orang tidak tidur 3 jam dibalas tidur 3 jam itu enggak lunas loh. Juga gue nggak tahu kenapa misteri begitu ya. Mungkin dokter bisa jelaskan. Kamu misalkan tidak tidur 3 jam, seharusnya kamu tidur ya, seharusnya kamu tidur 8 jam kan, normalnya begitu ya. Ternyata kamu hanya bisa tidur 1 jam kan, berarti kamu punya hutang 7 jam tidur, nggak tidur kan. Nah, kamu bayar dengan cara 7 jam kamu tidur, itu nggak impas, masih aja ngantuk. Seharusnya kan impas. Apa dan mengapanya mungkin itu para dokter yang bisa ngerti ya. Jadi kemarin pulang dari Tulungagung sampai rumah sampai jam 2 itu nggak bisa tidur, 2 dini hari, jam 3 langsung persiapan sholat subuh. Jadi begitulah ya. Belum sakit dibersihkan dengan penghangat kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau normal kan sini Tulungagung itu kisaran 3-4 jam lah ya. Kalau normal, kalau macet ya nggak tahu lagi. Seperti kemarin sempat macet juga. Karena weekend ya, akhir pekan semua orang pada mau jalan-jalan. Oke, aku ulangi. Kita mulai di 63 ya. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkatkan gunung di atas kamu. Peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu
bertakwa. Oke, 63. 64. Kemudian kamu berpaling setelah apa? Setelah ada perjanjian itu ya. Maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu tergolong orang-orang yang rugi ya. Yang 65. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu, munya itu ke Bani Israel ya, melanggar di antaramu pada hari Sabat atau Sabtu atau Sabeah. Jadi kita punya hari namanya Sabtu, itu berasal dari Ibraniunnya Sabat ya, Arabiunnya Sabeah. Meskipun ada yang mengatakan oh Sabat itu lihat tulisannya, lihat literasinya itu menggunakan huruf-huruf apa dan bagaimana, karena ada yang memahami itu bukan 7 tapi istirahat, yaitu silahkanlah kalau mau didiskusikan itu juga bagus ya. Kalau gue sih memahaminya itu 7 ya, karena kan dia berurut dari kuantitatif semua ya, dari mulai Ahad, Isnain, Sulasa, Arba'ah, Khomsa, 1, 2, 3, 4, 5. Inilah yang direduksi ke dalam bahasa kita menjadi Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Khomsa ya. Kemudian menjadi sebuah pertanyaan yang sampai sekarang nggak ada, lagi loading handphonenya, nggak ada jawaban yang bisa menjelaskan kenapa kok nggak sit'ah, kenapa kok ke Jum'ah, ke kumpul ya, harusnya kan khomsa sit'ah ya, 5, 6 kan begitu ya. Terus setelah Jum'ah Sabeah. Nah aku memahaminya 7 karena kuantitatif itu, tapi ada yang bilang enggak Gus, itu Sabeah tulisannya ada huruf yang itu merujuk bukan 7 tapi istirahat. Ya kalau kita baca perjanjian lama kan di hari yang ke-7 istirahat gitu. Ini repot juga menjelaskannya. Allah kok istirahat? Allah kok di atas arsy, sudah kita bahas ya. Allah berarti terikat ulang dalam waktu, dia di atas arsy gitu ya. Itu sudah kita bahas ya. Nah, ini pelanggaran di hari Sabtu. Mereka melanggar di hari Sabtu. Ya. Oke. Dan sesungguhnya sebentar. Tetapi kalau misalkan Sabeah Sabtu itu tidak dipahami sebagai 7 berdasarkan huruf-huruf dalam literasinya, dipahami sebagai istirahat, ya bener, ya nyambung juga gitu loh maksud gue. Ya monggo-monggo saja, mau Sabeah itu istirahat atau 7 monggo-monggo saja. Ya. Oke. 4 ya. Dan kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu, maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu tergolong orang-orang yang rugi. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui, kamu ya orang-orang Bani Israel itu, kamu sudah tahu sebetulnya gitu loh ya. Peringatan bagi orang-orang yang di masa itu. Jadi dia masa lalu ya, masa itu ya. Dan bagi mereka ya, Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antara kamu. Ya. Jadi ini jangan dianggap semua melanggar, enggak begitu. Ya, ini peringatan gitu ya. Ya peringatan kita lihat. Jadi ya kita kan baca Al-Quran begitu, ahli kitab itu ada yang tunduk, ada yang membangkang gitu ya. Oke. Aku ulangi lagi ya. Di 64-nya. Kemudian kamu berpaling setelah adanya. Gue agak repot bacanya karena banyak dalam kurung gitu loh ya. Gini aja ya, dalam kurungnya nggak gue baca dulu ya, supaya jalinan ceritanya kita tahu. Dan kemudian kamu berpaling setelah itu ya. Maka maksudnya setelah perjanjian ya.
Setelah itu, maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, munya kembali ke Bani Israel, niscaya kamu tergolong orang-orang yang rugi. Ya. Oke, sekarang 65. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu, Sab'ah, gitu ya. Jadi sebetulnya kamu itu ya tahu, ya gitu loh maksudnya ya, bukan tidak tahu ya. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Kera. Ini ya, kera. Kera yang hina. Ya. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang kemudian, ya, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Oke, gue urai sejenak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini maksudnya ya, ada perjanjian ya kepada Bani Israel dengan Gusti Allah Agung atau Alif Lam Lam Ha atau YHWH gitu ya. Perjanjian itu dilanggar oleh mereka. Ya. Tentang apa sih? Tentang kesakralan ya. Tentang kesakralan, tentang bagaimana kita harus mengagungkan gitulah ya. Mengagungkan Sabat, hari yang, nah itu tadi perdebatannya. Ada bilang hari yang ketujuh, ada bilang hari ketika Allah beristirahat ya setelah menciptakan segala sesuatunya ya. Lalu mereka yang melanggar itu ya tentunya yang melanggar, yang enggak ya. Di antara Bani Israel itu ya, itu dijadikan kera ya, dijadikan kera. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina ya. Kenapa ini disampaikan? Maka dijelaskan di ayat yang ke-66 ya. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi intinya kita belajar dari pengalaman itu. Lalu apakah pelajaran itu hanya untuk bagi Bani Israel? Coba, meskipun itu ceritanya tentang Bani Israel, intinya itu kan pembangkangan itu. Pembangkangan terhadap aturan, hukum, ketetapan Allah tentang Sabat yang harus disakralkan dilanggar. Ya, dilanggar. Kesakralannya apa itu nanti bisa kita jelaskan, itu masalah ikan, nangkep ikan. Ya. Jadi itu kalau kita baca konteksnya itu ngakali. Makanya jangan main-main, ngakali hukum Allah, diakal-akali gitu. Kita beragama harus dengan akal, tapi jangan ngakal-ngakali agama. Beda, akal dan ngakali itu beda. Kalau orang Jawa biasanya ngakali wae kowe iki. Nah, ngakali itu ya Allah pan ngakali kuwi pan wis jelasno wis. Ya, nggak boleh. Dalam kita tidak beragama kita harus pakai akal, makanya ikon kita kan Islam rasional. Tapi kita nggak boleh ngakali agama. Nanti kamu bisa dikutuk jadi kera nanti seperti Bani Israel. Ya, oke. Sekarang ini bidadari kecilku ujian, jadi kita sampai setengah jam aja ya. Nanti kita lanjutkan besok ya. Sekarang aku bacakan ayat-ayat sebagai pelengkapnya ya, mendukungnya. Besok insya Allah baru kita tarik kesimpulan. Karena begini, itu kalau kamu lihat yang depak ya, kalau nggak cetakan depak gue kagak ngerti ya. Coba lu lihat yang depak. Inilah perlunya hard cafe ya. Kamu lihat hari Sabat ya, itu kan Sabtu, tertuliskan begini. Sabtu 59. Begini dia.
terus ini ada 59. Ya. Ini namanya catatan kaki. Catatan kaki. Nah, dijelaskan di sini. Catatan kaki ini dijelaskan di sini. Ya, lihat ini. Ini pertentangannya sejak dahulu kala di antara para mufassirin, para ulama, ya. Cukup tajam. Dia membentuk dua kubu yang sama-sama kuat, ya. Nah, nanti kita ikut yang mana? Makanya aku jelaskan, ya. Sebagian ahli tafsir atau mufassirin itu, ya, memandang bahwa ini sebagai suatu perumpamaan. Maka dia metafora atau bahasanya itu misalan, ya. Jadi misal itu dari bahasa Arabian, ya. Semisal, ya, misalan, ya. Itu ada yang begitu, ya. Sebagai suatu perumpamaan. Artinya hati mereka yang menyerupai kera. Ya, cuman ini juga kurang rinci hati yang mana, karena penjelasan dari Irfan kemarin di deskripsi itu ya nggak salah-salah amat sih, tapi belum benar, ya. Dia nanti akan membidik karakter kera itu, ya. Oke. Menyerupai kera, ya. Menyerupai hati kera. Karena sama-sama tidak menerima nasihat dan peringatan, ya. Ada yang begitu. Tapi jangan lupa ada yang begini. Pendapat jumhur mufassir ialah mereka, lihat ini. Ini yang penting. Mereka betul-betul berubah menjadi kera. Nah, berarti ini yang kita bahas dalam kajian sore kita, apa dia? Di kristologi itu, ya. Ya. Hologos sak egenito. Apa? Masih ingat? Menjadi. Ya, ketika firman, ya, menjadi daging, ya. Bukan manusia. Itu tafsiran manusia, ya. Boleh-boleh saja, silakan tafsiran. Tapi ngapain juga tafsir? Karena tekstual itu harus tekstual dulu, jangan ditafsirkan. Berarti kan itu mau menggeret orang masuk ke dalam tafsiran dia. Itu sebetulnya tidak boleh, harus jelas ini ditafsirkan atau diterjemahkan. Masalahnya LAI sudah menafsirkan. Kecuali begini, ya. Pada mulanya firman, ya. Firman itu telah menjadi daging, ya. Itu tekstualnya, dalam kurung manusia. Nah, begitu seharusnya. Ini kan enggak, ya. Bible gue di sana, ya. Coba buka Biblemu, ya, Yohanes 1:14. Ya. Lihat itu. Kan enggak ada dalam kurung. Firman itu, ya, telah menjadi apa? Manusia. Ini berbahaya. Ya, makanya ketika teman-teman Kristen kita ajak diskusi dan kita bilang apa ya ada jadi-jadian gitu loh. Iya, kalau tukang sulap. Ya. Karena firman itu, ini masalahnya seperti yang aku bilang, sudah bermasalah sejak awal. Ya, Yohanes 1 pasal 1 itu firmannya itu sudah dipersonalkan dan personalnya itu merujuk kepada Yesus, ya. Itu sudah masalah. Di sana itu sudah masalah di sana. Maka ke bawahnya ayat sampai ke 14 ya pasti bermasalah. Jadi kalau muaranya itu bermasalah, lihat hulunya. Hulunya enggak, tarik ke bawah. Oh, ternyata di tengah-tengah bermasalah ini, ya. Maka yang bermasalah itu diselesaikan. Tapi kalau kamu lihat hulunya saja sudah bermasalah, maka muaranya itu pasti bermasalah. Gitu loh. Itulah pertentangan antara saudara kita Kristen Tauhid
Kristen Saksi Yehova, Kristen Mormon di salah satu kelompok berhadapan dengan Kristen mainstream yang menerima Yesus sebagai Allah. Itu nggak akan terselesaikan karena memahami. Nah itu ada buku gue di sana. Begini tajuk bukunya itu bagus. Itu hadiah dari Gurem and Rukem ya. Semoga Allah membalas kebaikannya. Apakah Yohanes 1 enggak begitu. Apakah Yohanes itu punya pemikiran bahwa Yesus itu Allah? Kurang lebih judulnya begitu bukunya. Ya. Apakah kan ada kitab Yohanes itu, Injil kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Apakah Yohanes itu menganggap Yesus itu Allah? Itu dikupas tuntas di buku itu. Ya. Makanya ketika dia masuk Yohanes 1:14 ya sudah bermasalah. Maka langsung aja sama LAI, firman telah menjadi manusia. Padahal sak bukan antropos. Seharusnya itu diterjemahkan literal dulu. Ya, bahwa firman itu telah menjadi daging. Egenetonya itu dijelaskan. Daging. Kalau mau di dalam kurung, nggak itu terserah. LAI menganggapnya daging itu manusia, monggo silahkan. Daging itu daging apa? Lambang ketidakkekalan, monggo. Karena apa? Yang namanya daging ini ketika kita sampai, ini nanti kan jadi tanah kembali. Setiap orang yang sampai pada batas usianya ini dimakamkan sama keluarganya. Tubuhmu yang cantik, yang ayu, yang jelek, yang tampan, yang ganteng, yang jelek, nggak usah ragu, semua menjadi tanah semua nanti. Jadi jangan karena cantik terus kamu, kata orang Jawa lenjeh, jangan karena kamu, aduh momoy, aduh lihat dia tarik kabelnya, momoy maunya main terus dia, tarik dulu momoy, tarik dulu, ini bisa roboh tripodnya, momoy. Sebentar ya, sebentar. Dia kalau sedang mau main itu harus di sebentar, Moy. Duh. Itu roboh nanti ini sayang. Moy. Terjerat kabelnya, menjerat dia. Sebentar. Ada angkat. Pelan-pelan. Moy. Kamu tidur dulu, Moy. Benar. Nah, lihat ini, dia kalau mau main, ayo bobok dulu, ya. Salah. Ini berantakan semua. Sampai mana tadi gue lupa jelasin. Jangan. Gini tuh ya, sampai gini tuh. Seharusnya itu firman telah menjadi egeneto ini ya daging dalam kurung manusia, terserah, nggak apa-apa gitu, namanya tafsiran. Kita kan juga nggak boleh orang-orang mau tafsir terus nggak boleh, silakan saja tafsir ya, kita juga boleh menafsirkan gitu ya, seharusnya begitu. Tapi sayangnya karena ya kita tahu lah ya, mereka yang di LAI itu kan saudara-saudara Kristen kita yang berbasic menerima Yesus sebagai Allah. Yang entah itu yang Tritunggal, entah itu yang Oneses, itu sama saja sebetulnya. Ketika memandang Yesus mereka sama-sama Yesus itu diposisikan Allah. Jadi jangan keliru juga kalian, jangan kalian kira Oneses itu menyembah Allah yang disembah Bani Israel, disembah Yahudi dan Islam ya, dan Nasraninya Yesus ya, bukan Nasrani yang sudah terbagi menjadi kekristenan sekarang ini. Jangan berpikir begitu ya. Jadi Oneses itu tetap saja posisinya melakukan apoteosis atau deifikasi terhadap personal Yesus gitu loh. Ya. Nah, karena begitu ya otomatis diterjemahkan seperti yang kita lihat ya. Firman telah menjadi manusia. Padahal nanti dulu orang itu daging kok. Misalkan
Iya, daging itu daging manusia, monggo. Tapi kan bisa juga daging itu apa? Wujud ketidakkekalan karena dia ketika mampus mati koit masuk no tanah selesai. Bisa juga begitu, ya. Oke. Haus lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Paham. Paham lah ya. Kalau nggak paham, nanti lihat kajian kita tentang egenito yang sudah kita bahas kemarin juga tentang apa kemarin itu ya? Tentang gender ya. Gender itu juga kamu baca. Kamu lihat, kamu pelajari. Karena kajian kita ini singular, dia kemana-mana. Kalau kamu nggak tahu peta, Gus berarti membawa kami ke sini, bawa ke sini, terus ke sini, ke sini. Kalau nggak tahu gitu, bubar gue. Makanya nggak bisa orang ujung-ujung ngaji di sini dia plong-plong. Ini apa sih yang dimaksud? Ya kan nggak ngikuti peta jalannya gitu ya. Oke. Ya, aku lanjutkan. Tadi itu ada yang misalan ya, perumpamaan ya, artinya hati mereka menyerupai hati kera ya. Karena sama-sama tidak menerima nasihat dan peringatan ya. Ini Depak kasih catatan kaki di sini, di sahabat ini. Oke. Tapi di situ tidak selesai. Ya. Ada lagi second opinion ya. Pendapat jumhur mufasir ya, ialah mereka botul-botul. Kata kami orang Batak itu botul-botul. Betul itu masih biasa. Ini botul-botul. Kalau abang, ini Irfan yang tahu. Kalau abang itu biasa. Tapi kalau abing itu merahnya merah. Abing banget peleme. Merah banget. Tapi ada nggak pelem itu merah? Pelem itu nggak merah ya, kekuning-kuningan. Ya. Yang ngambilin mangga itu yang, ya. Kita kadang-kadang salah kaprah. Seperti bata merah itu ada nggak? Satu aja. Nah, satu aja. Nah, kan ini. Ini kemarin pulang dari Tulungagung, kita di Pare itu produknya seperti ini. Mangga seperti ini paling banyak di Pare. Ya. Dan ya relatif terjangkau lah harganya ya. Karena pusatnya kalau sudah di luar Pare ya mahal per kilonya. Bisa 12.000 per kilonya. Ya. Nah, ini kan nggak merah ini. Ya merahnya ada dikit tuh ya. Ya. Oke, seperti bata. Bata merah. Nah, itu kan bener merah nggak sih bata itu? Terus nanti itu jadi perdebatan antar sapi. Bani Israel disuruh menyembelih sapi, nanti di perjanjian lama dan perjanjian terakhir, maksud gue di Torah dan di Al-Quran tidak sama itu warnanya. Ada yang satu bilang merah, satu bilang warna kuning. Itu ya. Oke, itu kita lalui dulu. Nanti kalau kita bahas, monggo lah silahkan ya. Jadi aku ingin menghadirkan suasana gembira di kalian-kalian itu dalam belajar sehingga nggak jenuh gitu loh. Karena kalau sudah ada rasa jenuh belajar apapun lah, mau belajar mau apapun, kalau sudah jenuh ya jadi terbebani. Tapi kalau gembira, suka, itu menjadi enjoy gitu, menjadi dinikmati gitu ya. Oke. Pendapat jumhur mufasir ialah mereka botul-botul ya. Betul-betul berubah menjadi kera. Jadi physically dia ya, physically. Hanya tidak beranak, artinya tidak berkembang biak, tidak makan dan minum, dan hidup tidak lebih dari 3 hari. Gue juga nggak tahu ini referensinya mufasir ini dari mana gitu loh. Ini kan harus ada catatan historisnya. Ya, gue nggak tahu. Tapi kan gue harus jujur dong. Gue setuju yang A. Terus yang A aja gue jelasin ke lu. Itu bukan pendidik yang bagus, kalau bukan pengajar yang bagus kalau begitu. Ya, pengajar yang bagus begini, ada 2 pendapat A dan B ya. Meskipun gue pendapat gue A, yang B juga harus gue sampaikan ke lu. Nanti lu bebas merdeka, lu pilih yang mana. Nah, seperti ini ya. Kalian sudah tahu perdebatan ini sejak lama.
sejak zaman dahulu kala. Ada mufasir harafiah, ya, ada mufasir metafora. Yang namanya metafora, maka isimnya itu, nah itulah kemarin perlunya aku ajarkan kamu tentang isim. Isim kera itu tidak dipahami secara isim zat, tapi isim makna. Nanti yang harafiah itu isimnya di sini yang jadi isim kan apa? Bedes ini, kera ini, ya. Itu dipahami secara isim makna, ya. Jadi gini, gue takut salah ngomong lagi nanti. Gini, isimnya itu, keranya itu ada dipahami secara isim makna, maka dia metafora. Satu kelompok ulama. Ada yang dipahami secara isim zat, ya, maka harafiah dia seperti itu, ya. Oke, kalau gue sih salah satu di antara itu, tapi kalau dua-duanya nggak gue sampaikan itu namanya nggak jujur, ya. Nanti dua-duanya tak sampaikan, ya, aku tetap menjelaskan aku tapi ada posisi ini lah. Kalian terserah, berbekal penjelasan yang ada dalam satu playlist ini, kalian silahkan menentukan sikap sendiri gitu. Apakah dia benar-benar kera atau keranya itu kera secara isim makna atau isim zat, monggo silahkan, ya. Jadi aku kasih kalian pancing gitu loh, bukan ikannya. Kalau ikannya kamu tak kasih ikannya kamu goreng, habis, selesai. Tapi kalau kamu tak kasih pancing, kamu berangkat mancing, dapat ikan kamu goreng, enggak, ikannya habis, kamu mancing lagi gitu. Training of trainer gitu. Kita kan ini TOT, training of trainer. Artinya ketika kamu nanti berdiskusi dengan siapapun, wawasanmu itu nggak cupet gitu loh, luas. Makanya aku kasih pancing ke kalian, ya. Oke. Insya Allah besok kita lanjutkan, sementara itu dulu ya. Perdebatan ini sengit, ya. Perdebatan ini sengit, ya, nanti kita akan pilih yang mana, ya, berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan. Tapi jangan lupa garis bawahi, kalian tetap bebas menentukan sikap. Artinya tidak harus seperti aku, itu, ya. Berbeda juga nggak ada masalah. Apa masalahnya, ya? Oke, insya Allah besok kita coba gali lagi, ya, ayat-ayat yang masih bersinggungan dengan Al-Baqarah 265, ya. Baru nanti aku kasihkan kesimpulan. Pasalnya akan terbangun menjadi lebih baik lagi. Oke, sampai di sini dulu ngaji kita, ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keimananmu yang dibalut dengan keindahan Islam. Letakkan dalam hatimu yang paling dalam. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita, ya. Dan selanjutnya, ya, semoga semua yang ngaji di sini mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima, ya. Terima kasih atas alokasi waktu yang telah diberikan sehingga bisa ngaji bareng Gus Betik di channel ini, ya. Oke, sebelum aku lupa, monggo silakan kalian cari yang terkait dengan ayat ini, cari berbagai tafsir, ya. Di anu itu kan banyak di apa namanya itu, di internet, ya. Ya pokoknya terserah lah, ya, nggak harus di internet juga, terserah. Hadirkan tafsir-tafsir, nanti bisa masukkan di kolom komentar, boleh, ya. Supaya wawasan kita itu bertambah luas. Tafsir ini begini, depak begini, nanti ada ulama ini begini, nggak apa-apa, sampaikan, ya. Oke. Sampai sini dulu, ya. Salam Isra, ya. Islam rasional, ya. Alhamdulillahirabbil alamin.